kok macet. Tabrakan apa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata macet. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa qa'idan أوزد عتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم على ذلك شهيد المشاكر والحمد لله رب العالمين. Pertama, sendiri tidak akan henti-hentinya mengingatkan kepada teman-teman semuanya senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang dimana Allah memberikan kita tanpa pandang bulu, tanpa mandang siapa-siapanya. Walaupun kita ini adalah pendosa besar, walaupun kita tukang maksiat, kita pernah melakukan dosa yang cukup parah, Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Seperti itu ya, makanya dimana kita ini termasuk hambanya yang tidak akan menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Karena ya Allah sendiri yang bilang gak bakal bisa ngitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Walaupun kita inilah sebatas pendosa gitu kan, Allah tetap kasih nikmat kepada kita. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan nyerah sama rahmat Allah, innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bakal ampuni segala dosa kita. Allah bakal tetap kasih rahmat kepada kita. Makanya bersyukurlah teman-teman semuanya. Kita punya Tuhan yang sangat baik, luar biasa sekali. Semoga tetap teman-teman bisa senantiasa istiqomah dalam keislamannya, dan banyak sekali yang hal-hal yang memang oleh kita gitu, terutama nikmat iman, nikmat Islam tadi ya. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam gitu kan, atau mungkin yang ada yang mu'alaf, ya Allah berikan jalan agar berislam seperti itu, sehingga teman-teman dapat banyak manfaat gitu ya, dapat banyak banget nikmat setelah apa namanya, Islam itu. Enggak, ini beneran putus-putus nggak sih? Ya, Tadi Kak, agak putus-putus Kak, tapi Ya. sekarang alhamdulillah enggak. Apa? Tadi putus-putus Kak, tapi tadi ngomong enggak putus-putus. Udah enggak. Kameranya doang. Putus-putus lagi. Merah ya? Tuh, kok merah? Ya, jaringan Kak Sandi merah. Iya, jaringannya merah soalnya. Harusnya nggak merah. Soalnya kayak wifi-nya harusnya kenceng. Ah, iya. Bentar. Saya lagi pakai 2 Zoom. Kan. Ternyata nggak stabil. Aduh, gimana ya? Soalnya merah. Sabar ya teman-teman, karena ada gangguan jaringan. Ya. Bentar, gimana tuh? Mari kita berdoa bersama, semoga jaringannya lekas membaik. Nggak, ini udah baikan kan ya?
Alhamdulillah. Udah kuning. Udah. Oke, lanjut. Tadi nikmat ya, begitu banyak nikmat yang memang harus disyukuri oleh kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam, terus kemudian nikmat sehat, seperti itu ya alhamdulillah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah di mana kondisi kita ya kita nih berkumpulnya kita ini di Zoom ini karena sebabnya gara-gara satu penyakit gitu kan, satu penyakit sehingga kita kegiatannya online tapi ya kita masih diberikan kesehatan. Gabung di Ngaji itu gampang, bisa ikut belajar pada hari ini gitu. Karena banyak mungkin teman-teman di luar sana sehingga akhirnya sakit, mau bangun juga males gitu kan. Pokoknya itu ya kan. Nah, ya alhamdulillah kita diberikan kesehatan, makanya harus disyukurin sehat karena asli sehat itu mahal banget sih, sumpah beneran. Sehat itu mahal banget. Bagi teman-teman yang sehat sekarang, segera banyak-banyak bersyukur gitu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat tersebut. Begitu. Kemudian nikmat apa lagi? Nikmat fisik kita gitu kan, bisa melihat, bisa mendengar, di mana mungkin ada beberapa teman-teman kita di luar sana, saudara-saudara kita yang tidak mungkin bisa mendengar, melihat gitu kan, berbicara seperti itu. Tapi kita diberikan nikmat tersebut, harusnya makanya disyukuri. Gitu, sering-sering bersyukur, pokoknya sering-sering bersyukur supaya nikmat itu makin banyak gitu. Kalau kalian kata Allah kan kalau misalkan, kalau kamu pengen nikmatnya makin banyak ya, kalau nikmatnya pengen makin banyak gitu, ya udah bersyukur seperti itu ya. Coba tanya pada diri sendiri hari ini udah bersyukur apa belum gitu ya, atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, gitu. Makanya sering-sering bersyukur intinya ya. Kemudian tak lupa juga salat serta salam di mana ini adalah hari yang mulia, hari Jumat yang di mana, sangat dianjurkan, disunahkan sekali afdholul amal fi yaumil jum'ah wa shalawah ya. Jadi, afdol amalan paling utama yang dilakukan pada hari Jumat adalah shalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena salat kita ketika kita bersalat kepada Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka salat kita itu akan dihantarkan langsung kepada Nabi Muhammad. Kemudian malaikat langsung berkata, "Ya Rasulullah, ini ada salawat dari si fulan bin fulan," seperti ini ada dari si fulanah bin fulan, seperti itu. Ya langsung disebut nama kita, maka Rasulullah itu bakal ngenal langsung, ya, bakal, ngenal siapa yang bersalawat kepada, apa namanya, bersalawat langsung kepada siap nah, Allah itu bakal kenal kepada orang yang bersolawat kepadanya di hari Jumat seperti itu ya. Makanya banyak-banyak bersolawat di hari Jumat seperti itu ya. Kemudian juga kepada keluarga sahabatnya yang telah membantu Rasulullah dalam jalan dakwahnya sehingga kita pada kesempatan lain ini tinggal merasakan nikmatnya ya bekas perjuangannya Rasulullah bersahabat seperti itu ya, keluarga-keluarga Nabi maka itu juga harus disyukuri, begitu. Nah, kemudian, kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita ini termasuk golongan umat yang makan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin, dan semoga kita juga, eee kita juga bisa ya bisa reuni ya di surga gitu ya, yang belum kebagian meet up, nanti meet up-nya langsung di surga. Iya, jadi nggak ada meet up-an, di dunia, tapi nanti kita bisa meet up di surga ya, tenang aja. Ya nanti oke, ini agak mengganggu, maaf, chat-nya, saya tutup dulu ya. Eee, aduh merah lagi. Bentar, merah lagi. Nah, oke lanjut. Bentar.
Ya sedikit menyampaikan dulu bahwasannya kenapa sih sekarang jaringannya apa segala macam, karena Sandi udah ingetin ya, Sandi berada dalam lagi kegiatan gitu ya, sedang jadi musyrif ya, jadi pembimbing di suatu daurah Al-Qur'an dan bahasa Arab, begitu. Jadi ya emang di sini sinyalnya kurang bagus seperti itu ya, biasanya di rumah biasanya lancar, nanti bakal lancar lagi kok ya kalau misalkan Sandi udah pulang. Masih tersisa 2 pekan lagi ya, 2 pekan lagi baru bisa pulang seperti itu ya. Jadi selama pembelajaran saya mohon apabila ada kegangguan teknis segala macamnya seperti itu ya. Dan background-nya pun tidak seperti ini nanti Mah ya. Biasanya saya itu estek gitu ya. Oke, saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada teman-teman dari grup 3. Pastikan teman-teman sudah menonton videonya ya, tugas-tugasnya, ketertinggalannya harus segera karena Sandy bilang bahwasannya teman-teman yang ketinggalan satu materi saja itu sangat berpengaruh besar nanti ke depannya, gitu ya, sangat berpengaruh besar kepada ke depannya, apalagi sekarang sedang membahas makharijul huruf bahasa depannya bakal hancur, seperti itu. Makanya jangan sampai ditinggalkan ya untuk bab makharijul huruf ini. Begitu. Ya oke, merah lagi. Bentar. Nah, kalau misalkan kemarin kan sudah membahas huruf halqiyah ya, hamzah, ain, ha, ghain, ha, terus ke lisan, qaf, kaf, jim, shin, ya, dan dhad. Nah, sekarang dan lam, nun, ro. Sekarang huruf dal, eh, ta, dal, dan to, seperti itu ya. Ini termasuk huruf yang banyak orang salah, ya, banyak orang salah ketika penyebutan huruf ini, gitu kan. Nyangkanya nyangkanya biasanya nyangkanya huruf ta sama dengan huruf t, gitu kan, atau misalkan huruf dal sama dengan huruf d, begitu, biasanya seperti itu. Ya coba Sandi nanya dulu kepada teman-teman semuanya, boleh jawab di chat atau mau voice langsung silahkan ya. Di mana makhrajul huruf ini, huruf ta, dal, dan to? Ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas. Kalau to, lidahnya agak, pangkal lidahnya agak naik. Ya, yang lain? Yang terasa aja, yang terasa. Huruf dal ujung atas lidah bertemu dengan pangkal gigi depan seri atas. Pangkal gigi depan seri atas. Ya, lanjut. Yang lain ada lagi? Putus jaringannya. Ada yang tahu huruf ta di mana? Yang lain, yang lain. Yang bisa menjelaskan dengan mudah. Ujung atas lidah bertemu dengan pangkal gigi depan seri atas. Gimana tuh pangkal depan gigi seri atas, gimana jelasannya? Ujung lidah. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Ada yang mau jelasin?
Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Punggung ujung lidah Gusi atas, oke. Yang kerasa itu ya. dari punggung lidah dan dasi Biar seri atas. Sandi Ujung ya, Sandi lidah perbaiki. dengan pangkal gigi seri atas. Punggung ujung Oke, lidah. oke. Siap ya. Gigi seri atas. Ya, udah siap. Sebenarnya jawaban teman-teman udah benar, tapi beginilah cara memahamkan orang tuh susah ya. Kalau misalkan di mana maksudnya huruf ta, ujung lidah bertemu dengan ujung pangkal gigi seri atas, gimana coba? Orang-orang langsung kayak, apa sih gitu kan ya kan? Ngomong apa gitu, nggak ngerti kan? Nah, yang benar tadi benar ya. Ujung lidah bertemu tadi benar ya. Pangkal gigi seri pangkal gigi seri atas seperti itu ya. Atau Sandi biasanya nyebutnya gini. Ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas ya. Mudahnya perhatikan teman-teman semuanya. Mudahnya ini misalkan gusi atas kita nih ini ya. Ini gusi atas kita. Ini gigi kita. Nah, ya ini gigi kita. Gigi seri atas ya, gigi seri atas. Ini kita, ini gusi kita. Ini gigi seri atas kita. Nah, dia lidahnya ini dia ke tengah-tengah. Oke, macet lagi. Merah mulu lagi. Oke, ulangi. Ini gigi seri atas kita. Ini gusi kita nih, gusi ya, gusi. Ini gigi kita, gigi seri atas kita. Nah, ke tengah-tengahnya. Nih, ke tengah-tengahnya ini. Ya, ini kayak udah kayak review barang lagi endorse. Ini ke tengah-tengahnya ya. Nih, ini gusi, ini gigi. Nah, ujung lidah kita itu ke tengah-tengahnya, antara gusi atas sama gigi bawah. Nah, tengah-tengah coba rasain, tempelin ke situ. Ke situ, ke tengah-tengahnya. Ya, nih gambarnya, Sandi gambarkan. Bentar. Sandi gambarkan biar teman-teman kelihatan jelas. Nah, tuh. Ujung lidah ini dia nempel ke antara ini. Ya kan ini gusi, ini gigi. Nah, ke tengah-tengahnya ini di antara gusi dan gigi. Seperti itu. Ya. Huruf ta gitu. Bedanya ini. Huruf to termasuk huruf isti'la, huruf yang tebal, maka pangkal lidahnya naik gitu. Jadi po. Begitu yang ininya biasa aja ta. Ingat, makrosnya adalah ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas, atau mudahnya ujung lidah bertemu antara gigi dan gusi seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang menyebutkan huruf dal itu kayak D ya, karena kalau D, coba kalau misalkan huruf D makrosnya di mana D? D. Di langit-langit atas. Tengah-tengah. Nah, mantap ya. Kalau huruf D itu malah ujung lidah ketemu langit-langit atas ya, maka beda kan, makanya beda tuh. Huruf dal dengan huruf D itu beda. Huruf dal antar huruf dal dengan huruf D itu ternyata beda. Makanya Sandi termasuk orang yang nggak setuju kalau ada orang yang belajarnya melalui Latin ya, karena beda dari huruf itu aja beda. Gitu kan itu ya. Kesalahan banyak orang atau huruf T di mana huruf T? Langit Huruf T. tengah. Tidak bertemu langit Nggak ada huruf T ke langit-langit. Gigi seri T. atas. Nah, biasanya orang itu ketika penyebutan huruf huruf T, pasti ujung lidah ketemu gigi seri atas. Iya. Gitu huruf ta itu yang benar adalah antara gigi
dan gusi, tengah-tengahnya, huruf ta, bukan tak, tapi ta, seperti itu ya, di tengah-tengahnya. Begitu, itu kebiasaan salah orang ketika menyebut huruf ta, seperti huruf ta malah disamakan dengan huruf t, padahal itu udah beda. Makanya tadi Sandi tidak merekomendasikan bagi teman-teman yang sedang belajar Al-Quran menggunakan Latin, ya, karena huruf alfabet itu tidak bisa mewakili huruf hijaiyah, begitu. Oke, huruf ta terlebih dahulu, ya. Sandi praktekin dulu huruf ta. Tatitubat. Nah, seperti itu. Dan huruf ta itu ada mengalirnya udara. Dan ingat sekali lagi, sifat huruf itu dia bakal keluar dengan sendirinya ketika makhrajnya benar. Ya, salah satu sifat huruf ta itu adalah hamas. Hamas itu mengalirnya udara. Begitu. Tapi ingat ya, huruf enggak usah tatitu, enggak usah begitu-gituin. Ya, dia bakal keluar dengan sendirinya. Kalau makhrajnya benar, dia bakal keluar sendirinya. Tatitubat. Nah, begitu. Nggak usah tatitubat. Nggak usah dipaksa keluar ya, nanti juga keluar. Buat teman-teman yang lagi ini, nanti aja ya prakteknya kalau disuruh. Ingat ya, makrosnya adalah ujung lidah bertemu dengan antara gigi seri atas dan gusi atas. Ya, di tengah-tengahnya. Ingat, huruf ta jangan sampai ke ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Salah. Ya, tapi naik lagi ke atas. Sedikit. Ya, saya dipraktekin lagi. Tatitubat. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi nih. Tatitubat. Makanya tabat yadabi. Nah, gitu. Tabat. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau praktek langsung raise hand ya, penyebutan huruf ta. Tatitubat. Ya, silakan pertama Aji, silakan Aji. Tatitubat. Oke, bagus. Nah, ini udah bagus nih. Lanjut Nur Apni. Tatitubat. Oke, bagus juga. Lanjut Susiana. Tatitubat. Nah, ini nyasar nih. Ini nyasar ke huruf T. Soalnya dia bakal kedenger pakai tatitubat. Nah, gitu. Pasti. Ya. Tinggal dibenerin lagi. Ingat ya, makrosnya adalah ini ujung lidah kita bertemu dengan ini gigi seri bawah kita. Ini gusi atas. Gigi seri atas, maaf. Nah, ke tengah-tengahnya. Ta, tuh, ta, ke tengah-tengahnya. Ta, rasain. Ta. Coba Susiana sekali lagi. Tatitubat. Oke, lumayan. Ada perubahan lah ya. Lanjut, Ayu Rahayu. Tatitubat. Oke, bagus. Lanjut, siapa nih? Istifaroh. Tatitubat. Nah, ini nyasar ke huruf T. Ya, dia kalau gini, kalau huruf T nyasar ke huruf T pasti mandek. Tatitubat. Nah, gitu jadinya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan makrosnya pasti tatitubat. Nah, begitu. Pasti ada aliran udara yang keluar tanpa sengaja. Gitu. Cari yang lain. Vina Widyastuti. Tatitubat. Masih belum, masih nyasar ke huruf T. Ternyata sulit. Iya dong. Nah, ganti Ami Tanjung. Tatitubat. Sedikit lagi ya, lumayan, ini udah lumayan lah ya. Lanjut Detya. Di unmute Detya.
Tatibat. Nah, ini asal huruf ta, huruf T. Oke, ganti. Sulit kan ternyata tuh kan. Nah, kebiasaan terakhir nih, terakhir ya. Nanti mau ke bagian yang lain. Hawani, Zaskia. Nah, ya udahlah. Kok video sampai ada sih? Oke, saya ingatkan sekali lagi makhraj huruf ta itu, aduh merah deh. Saya ingatkan sekali lagi makhraj huruf ta itu adalah ujung lidah bertemu dengan gusi kita, ini gigi seri bawah, seri atas kita, tengah-tengahnya. Ya ingat di tengah-tengahnya. Ya. Jangan sampai salah, ya. Jangan sampai ke gigi, jangan sampai ke gigi, ya. Apalagi ke gusi salah, di tengah-tengahnya. Ta, ta. No sandi juga pasti ada yang ngalir udaranya walaupun nggak disengaja nih. Ta, tuh. Begitu, itu huruf ta. Sekarang apa namanya? Sekarang tengah gigi ya, Kak. Bukan tengah gigi, kok jadi tengah gigi sih? Ya bukanlah, pokoknya bukan tengah gigi tadi ya. Semuanya paham nggak? Makhraj huruf ta. Bingung, Kak. Belum, Kak, masih bingung. Paham. Insya Allah paham. Paham. Alhamdulillah paham. 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 Oke, lanjut. Berarti ke huruf dal. Ya. Huruf dal, nah ini tadi saya bilang kesalahan banyak orang ketika penyebutan huruf dal adalah disamakan dengan huruf D. Alhamdulillah, jadinya du. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh kan banyak kan di Al-Fatihah aja ada huruf D. Alhamdulillahirabbil. Nah, banyak orang yang biasanya alhamdu itu salah huruf D. Maliki yaumiddin. Nah, itu salah juga. Iyyaka na'budu. Nah, huruf D lagi. Ya, biasanya orang itu ketika penyebutan hurufnya adalah huruf D. Ingat sekali lagi saya bilang huruf D dengan huruf dal itu berbeda, sangat berbeda seperti itu. Ya, tadi benar ada yang ngejawabkan huruf D bertemu gusi. Sedangkan huruf dal itu maksudnya tadi ujung lidah bertemu antara gigi seri atas kita dengan gusi. Nah, di sini tengah-tengahnya ujung lidah. Ya, ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas. Itu dia makhrajnya, ya. Ya Allah, kenapa sih ya Allah? Karena budi. Yuk perkuat dua kalian biar jaringannya lekas membaik. Ayo. Oke, lanjut ya. Huruf dal dipraktekkan dulu. Dadi dubad. Ya, pastikan nempel ya. Ingat, nempel ke makroznya harus sesuai dengan makroznya. Dadi dubad. Seperti itu. Ya, jangan kayak dadi dubad. Nah, itu salah. Ya, tapi ke tadi ini ya antara gigi dan gusi. Dadi dubad. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah maliki yaumiddin. Nah, gitu. Iyyaka na'budu seperti itu. Ya, silakan yang mau praktek langsung raise hand aja. Nur Laila, silakan Nur Laila. Dadi dubad. Oke, bagus.
Lanjut, Santi. Dadi dubad. Lanjut. Ke siapa? Shipa. Dadi dubad. Oke, lumayan. Lanjut. Khunatun. Jadi dubad. Nah, cirinya salah. Oh, cirinya salah. Langsung kan tadi bilang salah. Cirinya salah adalah terhenti. Dadi dubad. Nah, gitu ta. Itu salah. Ya, dia pasti nggak ada. Dadi dubad. Begitu. Lanjut, Eka. Dadi dubad. Nah, mantap nih, bagus. Lanjut, Pipin. Dadi dubad. Oke, ini juga bagus. Oke, udah bagus semua ya. Kita lanjutkan ke huruf po. Nah, di huruf ini gitu kan antar huruf ta dan po ada huruf yang termasuk sulit, yaitu huruf po-nya. Ya, karena harus untuk huruf 2 sudah bisa menaikkan pangkal lidah. Sulit, ya sulit. Emang belat kalian semuanya. Dadi. Huruf po itu sama makrosnya. Ya, huruf po itu sama makrosnya huruf dal dengan ta. Ya, bedanya adalah naiknya pangkal lidah. Ya, lidahnya dinaikin, lidah belakang itu dinaikin. Ya, jadi bukan to. Ya. Nah, huruf to itu tebalnya bukan memonyongkan bibir, jangan tu. Apalagi biasanya ada yang gini, pu. Nah, ada yang menggelembung gitu. Itu salah. Ya, misalkan penyebutan huruf po, ingat tadi makrosnya adalah ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas atau antara gusi dan gigi. Nggak ada hubungan sama bibir. Ya, nggak ada nggak. Yang kalian dengan posisi seperti ini pun nih, dengan posisi ini, dia masih bisa tebal kok. Po. Begitu. Karena kuncinya tebalnya adalah naiknya pangkal lidah. Ya, lidah belakangnya itu dinaikin. Po gitu ya. Gimana cara naikin pangkal lidah? Coba latihan pakai huruf ko atau ko. Nah, huruf ko itu dia kalian tidak sadar itu naikin pangkal lidah huruf ko itu. Tapi nggak sadar. Giliran disuruh sadar, susah. Ya, begitu. Kalian begitu. Misalnya huruf ko. Kalian naikin ko. Gitu kan, huruf ko. Giliran disuruh po, naikin pangkal lidah, disuruh sadar nggak bisa. Gitu. Nah, huruf po itu dia naiknya pangkal lidah. Ya, jadinya po. Ingat makrosnya tetap ke situ tapi naik pangkal lidah. Po. Jadi bukan to. Toti tubat. Nah, salah. Kalau toti tapi po. Tubat po. Nah, seperti itu. Sulit. Ya emang sulit. Tidak mudah, teman-teman semuanya. Kita coba langsung ya. Kita praktekkan. Saya praktekkan dulu. Po. Sekali lagi. Po. Seperti itu. Silakan yang pengen ini langsung resin aja. Oke, pertama, aduh ini pastikan teman-teman kalau nge-zoom pakai nama sendiri ya, biar Anita. Aku ya. Toti Anita. yap. Toti tubat. Ini Anita bukan? Anita kah? Hanita, Kak. Hanita apa? Iya, sok. Oh, Anita.
kirain yang satunya tadi. Toti tu batu. Nah, ini nyasar nih, nyasar ke huruf T ini. To Ya, oke. Nih, coba Hanita dulu. Coba Hanita dulu. ya. Toti tu batu. Nah, ini belum naik pangkal lidahnya, gitu ya. Coba bedain sama suara Sandi nih. Nanti merah dulu, dia merah. Coba masih merah. Bedain suaranya dengan batu. Nah, kan kedengeran tebelnya. Enak, tebelnya tuh enak. Batu. Jadi bukan totitubat. Nah, seperti itu bukan, ya. Dilatih lagi. Lanjut. Nur Apni. Totitubat. Oke, masih kurang nebelin aja. Lanjut. Wulan. Kak Sandi, Di saya mau unmute dulu. coba. Oh, ini bagus nih. Masya Allah, mantap. Asus. Totitubat. Belum nyasar. Nyasar kemana nih? Huruf T. Totitubat. Lanjut ke yang belum. Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Totitubat. Nah, masih belum naikin ya. Kalau nggak naikin pangkal lidah maka makrosnya udah bener nih. Tapi nggak naikin pangkal lidah huruf tak nantinya. Totitubat. Tapi secara makros udah bener, tinggal naikin pangkal lidah aja latihannya. Totitubat. Oke, lumayan bagus. Lanjut terakhir Deo. Totitubat. Ya, silakan Deo. Ibu Deo. Totitubat. Nah, nyasar. Tinggal naik pangkal lidahnya susah kan, pada susah. Oke, kita kembali lagi. Nah, ternyata itulah makhraj huruf ta, dal, dan po. Gitu ya, huruf ta, dal, dan po. Kak, kok saya susah banget gitu kan? Kok susah banget ini? Kenapa? Wajar. Saya sering bilang ya semuanya yang sedang belajar sekarang itu sangat wajar. Udah ingin macet terus. Sangat wajar kepada teman-teman semuanya ketika penyebutan makhrajul huruf masih susah, masih kaku, masih pegel. Gitu. Karena apa? Karena ya udah kalian biasanya salah gitu. Ketika berusaha untuk dibenarkan ya butuh proses juga gitu kan. Jangan harap teman-teman ikutan ngaji itu gampang, satu kali pertemuan langsung bisa jago. Wah, jangan harap, susah. Ya butuh proses. Apa maksudnya? Maksudnya adalah teman-teman harus tetap butuh latihan sendiri. Ya, terus butuh latihan mandiri gitu. Karena kalau misalkan di Zoom doang semalam itu nggak bakal langsung bisa. Harus latihan Sandi juga kadang sehari-hari gitu. Kalau waktu itu waktu belajar setiap hari itu po, misalkan penyebutan huruf po
po gitu. Atau misalnya huruf ta sehari gitu. Ya kadang sehari satu huruf saja. Ta sampai enak sampai pegel ya pegel nggak apa-apa lagi latihan namanya juga. Bodoh amat bilangin orang "Ah, ngapain sih gitu kan. Itu pelatihan seperti itu. Ta sampai benar-benar bisa. Gitu sekali lagi, kalau teman-teman masih kesulitan, masih sulit itu biasa. Ya menurut Sandi wajar. Karena teman-teman biasanya melakukan pembacaan yang salah ketika ingin memulai baca baru harus butuh proses kebiasaan yang baru juga. Seperti itu. Tapi setidaknya pastikan ketika teman-teman mengaji dan melewati huruf-huruf tersebut harus sesuai dengan makrosnya. Seperti itu. Ingat, ta dalam po itu makrosnya ada ujung lidah bertemu tempat tumbuhnya gigi seri atas seperti itu ya. Bedanya huruf to mah naik pangkal lidahnya, naikin pangkal lidah. Kalau sulit naikin pangkal lidah gimana caranya? Coba nyebutin huruf kof, ko, nah rasain lidahnya naik nggak ko. Nah itu kalau misalkan penyebutan huruf kof, kalian pasti pangkal lidahnya naik gitu. Begitu mungkin untuk malam hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk latihan, terus latihan seperti itu ya. Karena saya tidak bisa menjamin teman-teman bisa sekali belajar langsung bisa seperti itu. Jadi teman-teman sendiri akhirnya yang membuat teman-teman pengen bisa ngaji nggak? Akhirnya niat teman-teman sendiri. Kalau misalkan teman-teman ternyata niat menggebu-gebu, pasti nggak hanya selesai di Zoom ini. Setelah Zoom ini live, misalkan udah live dari Zoom ini, teman-teman langsung latihan. Banyak latihan, setiap harinya latihan untuk memperbaiki bacaan kita. Seperti itu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itulah ilmu makhrajul huruf dari Kak Sandi tadi, founder kita, founder Ngaji Itu Gampang. Nah, Kak Sandi, apakah ini foto dulu atau dibuka sesi tanya jawab? Foto dulu. Ya, baik teman-teman, buat teman-teman semuanya agar sekiranya on cam karena kita kan sesi foto bersama. Dan jangan lupa untuk Berapa layar? Recordnya masih nyala, record masih nyala.